Tiopan Benhart Silalahi atau lebih dikenal dengan TB Silalahi muncul sebagai jenderal yang memiliki perhatian lebih terhadap pendidikan. Latar belakang keluarga mengambil peranan penting dalam membentuk pria kelahiran 1939 ini sebagai seorang yang mencurahkan hati dan pikirannya untuk pendidikan. Ayah saya meninggal umur saya 5 tahun. Itu sangat saya terpukul. Sebagai anak kecil, saya nangis dan saya berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kata ibu saya, kamu itu orang baik. Kenapa kau ambil bapak saya? Kenapa nggak ngambil bapak orang lain? Kemudian saya mau sekolah. Kenapa saya sekolah? Waktu itu saya lihat di kampung saya itu di Balige ada beberapa orang kaya. Mereka tempatan Milo Belanda. Padahal itu zaman itu Milo itu sudah hebat. Sehingga sejak itu saya berpikir hanya dengan pendidikan bisa merubah nasib. Dari keprihatinannya atas sekolah yang pernah mendidiknya, TB Silalahi terdorong untuk kembali membangun keunggulan sekolah menengah atas itu melalui Yayasan Sopo Surung. Pada waktu saya kemudian menjadi menteri, Pak Harto memanggil saya. Bikin itu menjadi percontohan atas perintah saya dan minta Pak Habibie yang meresmikan. Sekolah itu hanya untuk orang miskin, orang tuanya, dan gratis. Tidak ada di Indonesia sekolah SMA unggul yang gratis. Beliau itu sangat komit ya, sangat komit dengan pendidikan. Beliau memiliki terutama mimpi yang besar sekali ya untuk SDM ini ya. Salah satu cara yang langsung beliau laksanakan melalui pendidikan ini. Meski bapak dari 3 anak ini berhasil mendirikan SMA percontohan pada era Presiden Soeharto, TB sendiri tidak menamatkan kuliahnya di ITB. Justru akhirnya ia masuk ke karir militer. Ada lamaran masuk akademi militer. Sesungguhnya saya masuk akademi militer sejak semula. Terutama bukan keinginan untuk menjadi perwira, tapi karena ketidakmampuan orang tua. Dan dari situlah kemudian saya berkarir. Ya cukup baik, tapi ini tidak lepas daripada tuntunan daripada Tuhan. Semasa karirnya di militer, kecintaan utusan khusus Presiden RI untuk Timur Tengah ini pada dunia pendidikan tetap melekat. Bahkan ia terjun sebagai pengajar dan meluluskan orang-orang penting di negeri ini. Beliau mengajar itu enak sekali. Jadi beliau memberikan contoh-contoh yang praktis tentang kepemimpinan. Jadi kalau kita seorang pemimpin, itu beliaulah yang paling pas kepada beliaulah kita belajar bagaimana menjadi pemimpin yang bijaksana, yang visioner, mengerti bawahan dan seterusnya. Membentuk kader-kader untuk pemimpin bangsa membangun. Waduh, itu pekerjaan yang paling bahagia dalam hidup. TB tetaplah manusia. Sebagai seorang menteri Kristen, pergumulan dan tantangan yang muncul justru membawa Ketua Dewan Kehormatan Yayasan Pondok Pesantren Tradisional Indonesia ini semakin mengenal dan mengandalkan Tuhan. Untuk pertama kali saya merencanakan Natal Nasional. Wah, itu banyak tantangannya itu. Dari kedua belah pihak malah. Dari umat Kristiani, pendeta-pendeta belum tentu appreciate. Ada sebagian dari umat Islam juga mengatakan, wah itu haram mengikuti acara Natal Nasional. Padahal Menteri Agama selalu hadir. Tantangan yang kedua, waktu saya Menpan, saya bikin exercise. Libur hari Sabtu, ternyata lebih banyak jam kerjanya. Nah, karena hal itu, saya laporkan kepada Pak Harto. Oh, ini bagus. Ada sementara pihak yang menuduh grup ini menghadap Pak Harto. Mengatakan ke Pak Harto, ini menterimu ini orang Kristen, ya diminta dipecat saja. Kalau keberadaan saya, terutama agama saya juga, membuat repot Bapak, hari ini juga saya mohon berhenti. Malah Pak Harto marah sama saya. Itu bukan tanggung jawabmu, kau berhenti atau tidak. Kerjakan aja apa yang kau anggap bagus, cuma kau harus perhatikan macam. Tapi kalau mengenai ini, mutlak kau benar. Sebagai seorang Kristen dan warga negara Indonesia yang nasionalis, TB memiliki prinsip hidup dalam membangun negeri tercinta ini.
manusia yang apapun agamanya, kita juga harus mengabdi kepada bangsa dan negara kita. Kristen apalagi tegas, ajaran Kristus. Kasihilah musuhmu. Musuhmu aja kau harus kasih. Bagaimana itu? Sulit ya. Ya. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Kasihilah musuhmu. Ya kalau bisa sadarkan musuhmu. Kenapa sih harus musuhi saya? Saya akan berbuat kesalahan semata. Di negara ini kau bukan musuh saya. Kau saudara saya membangun negara. Itu filosofi.